Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang statistika kelas 8. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kompetensi dasar dari pengetahuannya adalah menganalisis data berdasarkan distribusi data dari data statistika. Kemudian, kompetensi keterampilannya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data dari data statistika. Lalu tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat membaca penyajian data statistik dengan benar. Yang kedua adalah bisa membuat penyajian data statistik dengan tepat dan benar. Kemudian kita pengertian statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data serta cara mengambil kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Nah, ini adalah pengertian statistika. Lalu apa sih data itu? Data adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk memperoleh gambaran mengenai suatu kejadian. Bentuk tunggal dari data disebut datum. Ini istilahnya ya. Jenis data ada dua macam, data kualitatif dan data kuantitatif. Apa sih data kualitatif itu? Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari pengamatan sifat suatu objek dan tidak berbentuk bilangan, gitu ya, hanya dalam bentuk deskripsi. Contoh adalah golongan darah dan pekerjaan orang tua, itu adalah berupa data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dan bersifat numerik atau angka ya hasilnya. Contoh misalkan mendata berat badan, mendata umur, itu pasti datanya dalam bentuk angka. Tapi kalau misalkan datanya apa golongan darahnya, A, B, gitu ya, itu adalah berupa kata-kata atau deskripsi, itu kualitatif. Kalau dalam bentuk angka seperti berat badan, umur, gitu ya, tinggi badan, itu disebut data kuantitatif. Itu ya, bisa dibedakan ya. Kemudian pengumpulan data dapat dilakukan dengan 4 cara. Jadi kalau kita pengen mendata sesuatu, ada 4 cara. Yang pertama adalah pengamatan langsung, atau disebut juga observasi. Kita melihat ya, melihat, diobservasi, dicatat. Kemudian angket. Angket itu adalah sekumpulan pertanyaan ya. Di sini ada angket. Kemudian wawancara atau interview ya. Kita mewawancarai, dapat data, itu juga salah satu caranya. Kemudian yang keempat, membaca buku pengetahuan atau literatur. Ini adalah keempat cara pengumpulan data. Lalu bagaimana sih menyajikannya? Nah, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat memahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Nah, ini ya. Lalu bagaimana cara menyajikan data? Di sini bisa dalam bentuk narasi, yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat, jadi bernarasi itu, atau bisa dalam bentuk tabel ya. Kita semua tahu bagaimana bentuk tabel. Ini adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori tertentu. Kemudian ada dalam bentuk grafik atau diagram ya. Bisa diagram batang, diagram lingkaran, itu bisa ya. Apa sih? Yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Contoh, di sini ada penyajian data ya. Misalkan ada data berikut.
ada nilai matematika kelas 8 ya. Ada 80, 75, 90, 70, 80, 80, 75, 90. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa di data gitu ya. Datanya sebagai berikut. Lalu pertanyaannya adalah buatlah data tersebut dalam bentuk tabel. Maka yang harus kalian lakukan adalah ini kan berupa nilai. Kita tulis nilai, kemudian ada sebelahnya frekuensi. Apa sih frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya nilai tersebut. Jadi contoh misalkan kita urutkan dulu nilai dari yang terkecil ya. Misalkan terkecil dari 8 siswa ini nilai 70. Kita lihat nilai 70 ada berapa orang. Ternyata cuma 1 orang. Ditulis frekuensinya 1. Lihat, habis 70 ada 75. 75 di 8 orang ini ada berapa siswa yang dapat 75? Ada 2, maka frekuensinya tulis 2. Kemudian naik lagi 80. 80 di siswa ini yang didata ini ada berapa? 80, 1, 2, 3. Ada 3, tulis 3. Kemudian yang 90 di sini ada berapa? 90. Ada 2 ya, maka di sini frekuensinya tulis 2. Ini salah ya, 1 ya. Harusnya 2 di sini karena ada 2 nih. 90 dengan 90 ada 2. Nah, di sini frekuensinya tulis 2. Gitu ya. Yang ini salah. Yang harusnya 2. Begitu cara membuat tabel. Berikutnya. Berikut ini adalah data yang menyajikan jenis olahraga yang disukai. Sepak bola disukai oleh 51 siswa, bola voli disukai oleh 33 siswa, bulu tangkis disukai 48 siswa, basket disukai 18 siswa. Maka data ini bisa disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Nah, ini kita tulis ya. Ini garis sumbu Y ini diperuntukkan untuk banyaknya siswa yang menyukai. Sedangkan yang sumbu Y ditulis jenis olahraga atau jenis data yang sedang kita bicarakan. Misalnya sepak bola, voli, bulu tangkis, basket gitu ya, jenis olahraganya. Misalnya sepak bola kita bikin ya, lebarnya bebas seperti apa untuk diagram batangnya, yang penting tingginya sesuai dengan angka yang di sumbu Y ini. Kalau di sini tertulis sepak bola 51, maka diagram batang ini harus berhenti di angka 51. Di sebelah sumbu Y ini ya, di sumbu Y ini berhenti di angka 51. Kemudian dibikin persegi panjang seperti ini. Kemudian voli. Di voli juga sama, dibikin persegi panjang terus ke atas ya, sepanjang atau setinggi angka tersebut. Di sini volinya adalah 33, berarti di angka 33, di angka 33 berhenti. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, ini adalah cara membuat diagram batang. Selanjutnya, apa sih macam-macam penyajian grafik itu? Nah, grafik ini ada 3 macam ya. Ada grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Ini disebut grafik batang, ini seperti ini ya. Nah, ini kalau dalam satu kalimat pria 70, wanita 90, maka ditulis berdempetan. Kemudian yang kedua, pria 60, wanita 80, ini berdempetan juga. Nah, di sini ada selang. Gitu ya. Selang berarti ini satu kalimat, ini satu kalimat, ini satu kalimat, ini satu kalimat. Kalau di sini ada lagi apa gitu, selain pria, wanita, terus apa, berarti ada 3 gitu ya, seandainya. Gitu, paham ya? Yang ini sih bisa dibaca ya. Ini RT1, RT2, RT3, RT4 gitu. Berikutnya ini ada grafik garis. Nah, grafik garis itu sebenarnya berasal dari grafik batang, hanya saja tidak digambarkan. Jadi hanya ditulis ujung-ujungnya saja. Jadi kalau misalkan tadi ini beda konteks ya. Ini di sini suhu pakainya ya. Tapi nggak apa-apa. Suhu misalkan di sini hari ke-1 suhunya 35, berarti kita titik 35. Hari kedua di titik 36. Hari ketiga di angka 37, kasih titik terus ya, kemudian dihubungkan garis tersebut gitu ya. Titik-titik tersebut dihubungkan maka akan membentuk garis. Nah, garis tersebutlah yang disebut grafik garis. Nah, mudah ya. Nah, di sini ada koma nih ya, 38,5 berarti ada di tengah-tengah ya di sini ya. 38,5 ini. Oke, mudah ya. Kemudian grafik lingkaran. Nah, ini grafik lingkaran ini yang perlu perhitungan ya. Ini ya.
Contoh misalkan di sini ada baju anak 66 buah, ada baju remaja 120 buah, baju dewasa 114 buah. Lalu bagaimana cara menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau grafik lingkaran? Kita melakukan perhitungan dulu. Baju anak di sini ada 66 per 300. 300 dari mana sih? Nah, jumlah seluruhnya ini. Jumlah seluruhnya di sini ada 300. Maka 66 per 300 dikali 100%. Nanti bentuknya dalam persentase. Bentuknya dalam persentase. Tapi kalau misalkan kita bentuknya pengen dalam bentuk derajat, ya beda lagi. Banyak data per data seluruhnya dikali 360 derajat. Gitu ya. Jadi kalau pengen dalam bentuk persen, ya 100% dikalinya. Tapi kalau bentuk derajat, ya dikali 360 derajat. Karena satu lingkaran besarnya 360 derajat. Gitu ya, jadi ada dua macam ya, kalian bebas nanti tergantung pertanyaan. Kalau misalkan dalam bentuk persen seperti ini, maka dikalinya 100%. Caranya sama, angka ini dibagi jumlah seluruhnya, angka ini jumlah seluruhnya, langkah yang dimaksud ini jumlah seluruhnya gitu ya, kali 100%. Nah, angka-angka ini baru masukkan ke tabel, ke diagram ya, maksudnya diagram lingkaran. Pakainya karena di sini 100%, maka persentase pakainya. Jadi kalau misalnya nanti ke dalam bentuk derajat, ya jangan 100% yang dikalikan ya, tapi 360. Ini ya, bisa dipahami ya, yang kayak gini ya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Ingat 3T ya, tetap di rumah, tetap belajar, dan tetap semangat ya, sehat selalu. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.